Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Razak, NIM 2018008302, kelas manajemen 6A8. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas bisnis internasional. Hal yang perlu diperhatikan di bisnis internasional, yang pertama, pandangan etnosentris merupakan keyakinan parokialisme bahwa pendekatan dan praktik kerja terbaik adalah yang dimiliki oleh negara asal atau negara sendiri atas home country atau negara di mana kantor-kantor utama milik perusahaan berada. Para manajer yang berpandangan etnosentris meyakini bahwa orang-orang di negara lain tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Yang kedua, pandangan geosentris merupakan sebuah pandangan berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Para manajer yang berpandangan geosentris memiliki wawasan global dan mencari pendekatan dan orang terbaik tanpa memandang asal negaranya. Pandangan geosentris menuntut dihapuskannya pandangan parokial dan dikembangkannya pemahaman mengenai perbedaan antar kebudayaan. Inilah tipe pendekatan yang dibutuhkan para manajer sukses dalam lingkungan global masa kini. Yang ketiga, pandangan polisentris memandang bahwa para karyawan di negara tuan rumah atau host country atau negara lain di mana organisasi menjalankan bisnis mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis di negara tersebut. Para manajer berpandangan polisentris menganggap bahwa semua operasi luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami. Maka mereka cenderung mempersilahkan para karyawan di negara tuan rumah menyimpulkan cara terbaik perusahaan beroperasi. Yang keempat, ekspatriat adalah seorang tenaga kerja yang bekerja di suatu wilayah yang bukan merupakan wilayah di mana ia tercatat menjadi penduduknya. Ekspatriat dapat juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan internasional di dalam organisasi. Ekspatriat yang berpengalaman dapat menjadi sumber yang mendukung suatu organisasi untuk berkembang menjadi sumber yang mendukung suatu organisasi untuk berkembang lebih global. Yang kelima, Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. 8 elemen pokok Total Quality Management atau TQM. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yang kedua keterlibatan karyawan secara keseluruhan, yang ketiga pemusatan perhatian pada proses, yang keempat sistem yang terintegrasi, 5 pendekatan strategi dan sistematik, 6 peningkatan secara kontinu, yang ketujuh keputusan berdasarkan fakta, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu komunikasi. Yang keenam yaitu Six Sigma adalah metode yang berfokus pada peningkatan kualitas, yaitu mengurangi pemborosan dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Six Sigma awalnya berasal dari gabungan antara konsep TQM dan Statistical Process Control atau SPC. Saat ini Six Sigma menjadi sebuah sistem manajemen. Metode ini berfokus pada kualitas. Metode ini merupakan implementasi yang ketat, fokus dan sangat efektif dalam penerapan prinsip dan teknik kualitas yang telah terbukti. Yang ketujuh yaitu sistem manajemen mutu ISO 9000 dapat didefinisikan sebagai standar sistem manajemen mutu yang mengelola proses pencapaian mutu. Sistem tersebut mengatur hubungan antara supplier, lembaga, dan konsumen. Oleh karena itu, sistem manajemen mutu ISO 9000 sama sekali tidak berbicara tentang mutu suatu produk, tetapi berbicara tentang proses pencapaian suatu tingkat mutu tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga yang akan mengadopsi sistem tersebut perlu menetapkan spesifikasi atau persyaratan atau karakteristik mutu produk dan prosesnya. Yang kedelapan yaitu Just in Time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Tujuan sistem produksi JIT adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Dengan adanya sistem JIT, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan, yaitu overproduction, excess
Inventory and Waiting. Yang kesembilan yaitu Electronic Data Interchange atau EDI atau pertukaran data secara elektronik adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet. Telah banyak industri dan organisasi yang memanfaatkan teknologi EDI agar dapat bersaing dalam pasar dunia, seperti industri kendaraan bermotor, bisnis retail, penyediaan layanan kesehatan, perusahaan asuransi, dan perguruan tinggi. Tujuan diberlakukan EDI adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, terhindar dari kesalahan dalam penanganan berkas, dan penyelesaian yang cepat secara efisien. Yang kedua yaitu memudahkan komunikasi antar sesama pelaku bisnis baik secara internal maupun eksternal. Manfaat yang dapat diperoleh dari pemakaian EDI yaitu yang pertama, meningkatkan nilai tambah dari produk atau layanan perusahaan. Yang kedua, membantu kecepatan dalam transaksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, memberikan informasi bagi perusahaan terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat optimalisasi kinerja perusahaan. Yang ke-10 yaitu Research and Development adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi menciptakan produk atau layanan baru. R&D berisikan rangkaian proses riset dan pengembangan produk atau layanan yang ingin dibuat. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat meluncurkan produk atau jasa yang orisinal secara optimal. Industri yang wajib dan sudah pasti menjalankan R&D adalah IT, farmasi atau obat-obatan, fashion, dan masih banyak lagi. Misal bekerja di industri fashion, lalu ingin mengeluarkan koleksi jaket terbaru. Sebelum membuat jaket, harus dijalankan R&D terkait produk tersebut dan industri secara keseluruhan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kompetisi, tren apa yang sedang digemari, dan apakah ada perusahaan atau bisnis lain yang pernah mengeluarkan produk serupa. Jangan sampai tiba-tiba desain yang dibuat sama persis dengan apa yang sudah dipatenkan, lalu perusahaan dituntut hanya karena tidak melakukan riset terlebih dahulu. Terima kasih, salam dan bahagia.